Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, channel Sinau Hukum, Melek Hukum. Satu-satunya channel yang mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru, pasal demi pasal, ayat demi ayat yang akan mulai berlaku nanti. Maksudnya adalah KUHP baru ini akan mulai berlaku nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini channel SHMH ini sudah pada video yang ke-283. Pada video ke-283 ini kita akan membahas pasal 483 KUHP baru. Pasal 483 ini bisa disebut dengan tindak pidana pengancaman. Nah, kalau yang pemerasan itu di pasal 482. Jadi pasal 482 itu bisa disebut secara mudahnya ya, bahasa supaya mudah, tindak pidana pemerasan. Kemudian untuk pasal 483 KUHP baru ini bisa disebut dengan tindak pidana pengancaman. Seperti apa? Pasal 483 KUHP baru, mari kita bahas bersama-sama. Dan akan saya bacakan bunyi pasal 483. Pasal 483 KUHP baru ayat 1. Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, berarti ini 200 juta rupiah. Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya huruf A, memberikan suatu barang atau yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. B. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana. Supaya jelas pemahaman pasal 483 KUHP baru, mari kita buka bedah unsur-unsurnya. Seperti yang saya sampaikan, bahwa keunggulan channel SHMH adalah membahas ayat demi ayat, pasal demi pasal KUHP baru. Dengan bahasa yang sederhana aja, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kita, bahasa kita lah, bahasa orang yang ingin paham hukum, bukan ahli-ahli hukum yang pakai bahasa yang susah-susah dimengerti itu kan, rehmatik, itu malah nanti tidak paham ya kan. Oke lah, kita pakai bahasa yang mudah dimengerti saja, yaitu pengancaman. Sehingga ini yang dimaksud pengancaman ini adalah orang dengan melawan hukum, dengan mengancam pencemaran. Contoh yang mudah itu seperti inilah, biar mudah ini. Orang selingkuh itu kan pasti ditutup-tutupi kan. Iya, ditutup-tutupi, sembunyi. Mana ada selingkuh diumumkan itu kan. Nggak mungkin. Jadi perang Brontoyudo itu kan. Pencemaran itu ada 2 macam dalam KUHP ini. Pencemaran yang memang pencemaran hanya lisan atau pencemaran tertulis. Pencemaran tertulis ini juga bisa macam-macam, bisa tertulis dengan kertas, dengan banner, dengan spanduk, atau juga tertulis dengan media sosial. Yang dengan lisan tadi juga bisa jadi dengan media sosial, rekaman, di-share,
atau video lewat TikTok, lewat apa, itu ancamannya seperti itu. Atau akan membuka rahasia, ya ngomongkan selingkuh itu selain mencemarkan itu juga membuka rahasia kan, sekaligus ini tiga-tiganya kan. Sebagai contoh begini, ada pelakunya si A, korbannya ini si B. B ini selingkuh dengan si C, katanya ini penyanyi lah karena si C ini selingkuh dengan penyanyi. Si B ini, jadi kan pelakunya A, korbannya B, selingkuh dengan C. Nah, jadi begini ngomong, si C, kamu itu kalau tidak mau memberikan uang 10 juta, tentang perselingkuhanmu itu akan saya bongkar. Wah, kan gitu kan, akan saya bongkar. Akan saya omongkan kemana-mana. Akan saya buat spanduk dan saya sebarkan di mana-mana, di titik-titik yang ramai, di pasar, biar semua orang pada tahu. Tapi kalau kamu tidak tapi kalau kamu ngasih saya uang 50 juta, maka itu tidak saya lakukan. Nah, inilah yang dimaksud mengancam akan melakukan pencemaran yang dilakukan oleh A ini. Juga bisa jadi dianggap ini mengancam membuka rahasia. Hubungannya si B dan si C kan pasti dirahasiakan wong selingkuh. Itu kan hubunganmu rahasia ini, skandal ini. Kalau kamu tidak memberi saya 50 juta, saya share kemana-mana, saya omongkan kemana-mana, saya akan buka ke publik, saya akan tulis itu di media massa online misalnya kayak gitu kan. Saya akan pasang spanduk dan sebagainya. Itu yang dengan pencemaran secara tertulis. Membuka rahasia secara tertulis. Dan ini melawan hukum atau tidak? Melawan hukum. Apa hukum yang dilakukan? Tidak bisa seseorang itu memakan, memeras orang lain, nggak boleh. Tapi ya bagi yang tidak melawan hukum seperti ini, si A menyampaikan, tahu kalau si B dan si C selingkuh, si A ini ngomong kepada keluarganya misalnya, demi baiknya karena jenengan tidak tahu, itu si B hanya diporotin aja oleh si C itu. Ini saya kasih tahu bapak si B itu selingkuh. Nah, misalnya kepada si D, kepada istrinya si B ini tadi, yang atau keluarganya. Niatnya kan baik. Lah niat baik ini tidak bisa, inilah yang disebut dengan tidak melawan hukum. Tapi kalau tidak mau ngasih tahu tapi nanti diperas, nah itu melawan hukum. Kan bisanya hanya ngasih tahu ke keluarganya kalau perselingkuhan. Kalau melaporkan ke aparat yang berwajib tidak bisa. Karena hubungan si B dan si C perselingkuhan atau perzinaan ini adalah delik aduan. Atau si B dengan si C ini melakukan kohabitasi, kumpul kebo, itu deliknya delik aduan. Sehingga kalau si A ini memberitahukan kepada pihak keluarganya, pihak-pihak yang berhak dengan ada hubungan baik atau keluarga dengan si B ini, itu tidak termasuk yang melawan hukum. Walaupun mungkin akhirnya tercemar juga si B, ya kan? Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya ada unsur melawan hukum. Kalau yang dilakukan pemberitahuan kepada keluarganya itu bukan termasuk yang melawan hukum. Karena niatannya ada etiket baik. Tapi kalau mengancam kemudian akan disebarluaskan dan meminta barang ini tadi, memberikan suatu barang 50 juta, itu termasuk yang melawan hukum. Atau si A ini punya hutang kepada si B. Hutangku harus kamu anggap lunas. Kalau tidak kamu anggap lunas, maka akan saya omongkan, akan saya viralkan, akan saya cemarkan hubunganmu dengan si C. Nah, ini punya utang 50 juta, lunas, hanya modal ngancam doang, kan gitu. Nah, kemudian atau membuat piutang.
Sekarang kamu kalau belum punya duit, sekarang tulis. Kamu punya utang kepada saya 50 juta. Nanti kalau punya uang, saya kasih waktu 1 bulan harus ngasih. Kalau enggak, hubunganmu B sama C, hubunganmu sama C, saya bongkar. Seperti itu. Itu bisa jadi pencemaran, bisa juga terkait rahasia. Namun rahasia ini itu juga bisa jadi rahasia dalam etiket baik. Contoh, rahasia rumah makan, rahasia manajemen pengelolaan perusahaan apa, suatu trik. Si A ini ngancam si B, B itu punya perusahaan. Saya bongkar usaha menu apa maksudnya, bumbumu membuat sambal apa, resepmu saya buat. Resep itu kan rahasia, bisa jadi juga seperti itu. Diancam kalau enggak ngasih 50 juta, kalau enggak memberikan utang apa, kalau enggak menghapuskan utang saya. Kan si A punya hutang kepada B, maka si B punya piutang. Nah, ya makanya betul di sini memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Menghapuskan piutang itu kalau si A punya utang sama si B, berarti si B punya piutang. Karena diancam akan dicemarkan atau diumumkan rahasianya, baik rahasia pribadinya dia selingkuh dengan si C, atau rahasia dia punya resep, atau rahasia dia pengelolaan rumah makan, maka akhirnya ya udahlah, utangmu lunas saja. Ini yang menghapuskan piutang. Saya pikir bisa dipahami ini, dan ini tidak harus berhasil ya, tidak harus berhasil sampai memberi utang atau menghapuskan piutang dan sebagainya, karena ini yang dipidana ini adalah pengancamannya. Begitu dia mengancam dan sebagainya, maka si B itu melaporkan, jadi. Karena apa? Ada unsur melawan hukum. Tapi kalau yang tidak melawan hukum, yang etiket baik memberitahukan kepada keluarganya atau memberitahukan kepada istrinya si B, ya walaupun dilaporkan bisa-bisa saja, tapi unsur tidak pidana pasal 483 itu tidak terpenuhi. Karena apa? Ada etiket baik, unsur melawan hukumnya tidak bisa dibuktikan. Tidak ada unsur melawan hukum. Itu yang bisa itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, bahwa diatur di pasal 484. Saya sambung sekalian ini biar jelas. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 481 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 482 dan pasal 483. Ketentuan pasal 481 itu kalau yang terkait masalah hubungan suami istri. Sehingga kalau hubungan suami istrinya itu tidak ada perjanjian pemisahan harta kekayaan dan tidak dalam pisah ranjang, tidak dalam pisah meja makan, maka itu tidak dapat dilakukan tuntutan pidana. Kemudian dapat dilakukan penuntutan pidana itu apabila sedang dalam pisah meja makan, sedang dalam pisah tempat tidur atau pisah ranjang, atau sebelumnya ada perjanjian pemisahan kekayaan. Maka untuk pasal 481 ini berlaku juga ketentuannya pada pasal 483 dan juga pada ketentuan pasal 482 KUHP baru. Jika dalam mempelajari untuk video ke 283, silahkan juga nanti membuka video ke 282, 281, juga ke 280. Kemudian di pasal 485, setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 482 dan pasal 483 juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Pidana tambahannya apa? Pidana tambahannya adalah sebagaimana dimaksud pada pasal
86, huruf A, huruf B, huruf C, dan atau huruf D. Seperti apa sih pasal 86? Nah, kita juga baca juga biar jelas juga. Pasal 86, sebentar ini saya baca sekalian biar mudah. Pasal 86. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat 1 huruf A dapat berupa A. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu, itu yang huruf A. Huruf B. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Huruf C. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf D adalah hak menjadi wali pengawas, wali pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Nah, itulah hukuman tambahan yang bisa ditambahkan pada pasal 483 KUHP baru sesuai dengan pasal 485 KUHP baru 485. Pemirsa SHMH yang saya hormati, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-284. 483 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik dan saran yang membangun pada kolom komentar video SHMH. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menonton video SHMH. Dan bagi yang belum, dimohon dengan sangat untuk subscribe dan tonton seluruh video SHMH. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.